Om Swastiastu. Saya Niputri Namenekayanti, nomor absen 33, kelas 11 MIPA 2. Hari ini saya akan menceritakan mengenai kondisi awal negara Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan sampai dengan kedatangan Sekutu dan juga Belanda. Nah, sebenarnya proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu bukanlah titik akhir dari perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Karena para pahlawan masih tetap harus berjuang untuk mengambil kekuasaan dari tangan Jepang sampai dengan kedatangan pasukan sekutu yang membawa serta tentara Nica. Nah, saya akan membahas kondisi awal Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan terlebih dahulu. Nah, yang pertama, dilihat dari kehidupan politiknya. Secara politik, Indonesia di awal kemerdekaan belum pasti. Karena Indonesia belum membentuk dan belum menentukan siapa pemimpin dan apa sistem pemerintahan yang akan digunakan nanti. Banyak terjadi ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden karena ada pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka. Karena hal ini, pemerintah langsung mengambil langkah-langkah politik yang sesuai dengan teks proklamasi yang menyatakan bahwa pemindahan kekuasaan dilakukan dalam tempo yang cepat. 5 langkah tersebut yaitu melengkapi syarat sebagai negara berdaulat, memilih presiden dan wakil presiden, membentuk 3 badan yaitu KNI, PNI, dan BKR, membentuk 12 departemen dan menterinya, dan menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 wilayah. Yang kedua yaitu kehidupan perekonomiannya. Kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu masih sangat memprihatinkan karena inflasi, belum mempunyai alat pembayaran yang sah karena Indonesia mengakui 3 mata uang yaitu Belanda, Jepang, dan Indonesia, dan juga kas negara dalam keadaan kosong. Inflasi yang cukup berat terjadi karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tidak terkendali, sedangkan nilai tukarnya yang sangat rendah. Yang ketiga yaitu kehidupan sosial budayanya. Pada awalnya, kehidupan sosial bangsa Indonesia masih mewarisi kehidupan sosial semasa dijajah, yang terpisah-pisah dalam beberapa stratifikasi sosial. Ada 3 stratifikasi sosial pada masa Belanda yang menyatakan golongan atas adalah orang Belanda, golongan tengah adalah orang timur asing, dan golongan bawah adalah pribumi. Namun pada pemerintahan Jepang, stratifikasi berubah menjadi golongan atas orang Jepang, golongan tengah pribumi, dan golongan rendah adalah bangsa Eropa dan timur asing. Sedangkan pasca kemerdekaan, stratifikasi berubah lagi menjadi golongan 1 tokoh nasional, golongan 2 rakyat Indonesia, dan golongan 3 adalah bangsa asing. Lama-kelamaan, paham stratifikasi ini dihapus agar semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Selanjutnya yaitu kedatangan pasukan sekutu yang diberi nama Afne dan tentara Nica yang mewakili Belanda dengan membonceng sekutu. Apa sih yang melatar belakangi kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia? Nah, menurut sekutu dan Belanda, Indonesia dalam masa kekosongan atau vacuum of power. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi perundingan antara Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement, yang isinya adalah tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari Inggris kepada Belanda. Alasan sekutu dan Belanda datang ke Indonesia karena yang pertama, Belanda yang masuk sekutu ingin menjajah kembali Indonesia. Yang kedua, sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, sekutu bertanggung jawab atas wilayah jajahan Jepang, termasuk Indonesia. Belanda merasa bisa kembali berkuasa atas Indonesia seperti sebelum direbut Jepang. Bagi sekutu, setelah selesai Perang Dunia Kedua, maka wilayah-wilayah bekas jajahan Jepang adalah tanggung jawab sekutu. Sekutu memiliki tanggung jawab yaitu pelucutan senjata tentara Jepang, memulangkan tentara Jepang, dan melakukan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang. Namun faktanya kondisi ini bertolak belakang
dengan sudut pandang Belanda dan sekutu. Terlebih lagi Jepang. Sebagai pihak yang kalah perang, Jepang diminta sekutu untuk tetap menjaga Indonesia dalam status quo. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.